Ini pasti ada yang jatuhkan. Saya temukan uang ini di halaman belakang. Terima kasih, itu memang uang saya. Come drink with me, okay? Sorry, aku tidak minum like begitu. Di bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana seorang TKI yang jujur terus diuji oleh majikannya, hingga akhirnya sang majikan, seorang janda kaya, jatuh hati kepadanya, namun cinta itu bertepuk sebelah tangan, karena sang TKI sudah memiliki calon wanita di kampung halaman, tak ingin mengganggunya lagi. Sang majikan memberi hadiah besar, modal usaha $1 juta. Sang TKI pun pulang dengan harapan tinggi, tapi sesampainya di kampung, ia justru dikhianati oleh wanita yang selama ini ia perjuangkan. Luka hati itu tidak membuatnya hancur. Ia bangkit, membangun restoran impiannya dari nol, memulai hidup baru dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ketika usahanya mulai berkembang dan hidupnya terasa tenang, tak disangka masa lalu kembali mengetuk. Sosok yang pernah memberi ujian, perhatian, dan kesempatan besar itu datang lagi ke hidupnya. Apa yang sebenarnya dibawa sang majikan, dan apa yang akan terjadi dengan kehidupan sang TKI setelah ini? Inilah kisah bagian kedua. Untuk yang belum menonton bagian pertama, linknya ada di deskripsi video. Sore itu, cahaya matahari menembus kaca tinggi restoran mewah milik Mulyono. Langit-langit restoran dihiasi lampu gantung kristal yang memantulkan kilau keemasan ke setiap sudut ruangan. Para tamu duduk rapi di meja marmer putih, dilayani para pelayan berseragam hitam elegan. Aroma masakan premium memenuhi udara, keharuman yang membuat ruangan terasa hidup. Di tengah gemerlap itu, Mulyono berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke kota. Jas hitam yang ia kenakan terlihat pas, membuat tubuhnya tampak lebih tegap dan berwibawa. Tak ada lagi bayang-bayang hidup susah seperti dulu. Kini, ia adalah seorang pengusaha sukses yang disegani. Saat ia sedang memeriksa laporan penjualan harian, ponselnya bergetar pelan. Ia melihat layar nomor luar negeri yang tidak ia kenal. Bulir rasa penasaran muncul. Nomor siapa ini? Gumamnya. Ia mengangkatnya perlahan. Halo? Halo, Mulyono, apa kabar? Mulyono langsung terpaku. Suara itu sangat ia kenal. Suara yang dulu sering memanggilnya dengan nada tegas namun penuh kelembutan. Bu, Marcella. Ya, sepertinya kamu sudah lupa suaraku. Nada suaranya terdengar seperti senyum yang terselip di ujung kalimat. Tidak, Bu, tidak mungkin saya lupa. Saya hanya kaget. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bicara. Mulyono memandang sekeliling restoran mewahnya, lantai mengilap, pelanggan tertawa pelan, suara musik instrumental yang lembut. Semua ini ada berkat modal yang diberi wanita itu, modal yang mengubah hidupnya. Alhamdulillah, saya baik. Bu, terima kasih atas kebaikan Ibu selama ini. Tentu, bagaimana restoranmu? Aku dengar dari seseorang, restorannya besar dan sangat maju. Insya Allah, Bu, semua berkat bantuan dan kepercayaan Ibu waktu itu. Terdengar tawa kecil dari seberang telepon. Kamu selalu merendah seperti dulu, padahal itu semua juga karena kerja kerasmu. Mulyono tersenyum kecil meski tak terlihat. Terima kasih, Bu. Aku senang mendengar suaramu lagi, Mulyono. Kalimat itu membuat dada Mulyono terasa hangat dengan cara yang sulit ia jelaskan. Saya juga senang mendengar suara Ibu. Hening sejenak, namun bukan hening yang dingin, justru hangat, seolah dua hati yang lama tak berjumpa sedang mencoba mengingat satu sama lain. Mulyono, aku mungkin akan pergi ke Indonesia dalam beberapa hari. Hati Mulyono langsung bergetar. Kesini, ke Indonesia? Ya, aku ingin melihat restoranmu, dan mungkin, berbicara lebih lama. Ada banyak hal yang ingin aku sampaikan. Mulyono memandang keluar jendela, kota tampak megah, namun sore itu terasa berbeda. Sungguh, kalau begitu, saya sambut Ibu dengan sangat senang. Aku tahu kamu akan berkata begitu. Suara itu terdengar manja dan penuh kehangatan. Baiklah, Mulyono, jaga kesehatan. Ya, iya, Ibu juga. Telepon terputus. Namun suara Marcella masih terngiang, seperti melayang lembut di dalam kepala Mulyono. Ia berdiri mematung sejenak. Tidak hanya kaget, ada rasa hangat, rasa rindu yang tidak ia fahami, dan mungkin, rasa bersalah karena selama ini ia berusaha melupakan sosok yang pernah mengubah hidupnya. Di luar, lampu kota mulai menyala. Restoran tetap ramai, namun bagi Mulyono,
hari itu baru saja berubah menjadi awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidupnya lagi. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, Rina duduk termenung di beranda. Angin sore membawa suara-suara anak kecil bermain, namun pikirannya melayang jauh. Sudah berbulan-bulan ia mencoba menjalani hubungan barunya yang ia kira lebih mapan, lebih menjanjikan, namun semuanya tak seperti yang ia bayangkan. Pria yang dulu membuatnya berpaling justru bersikap dingin, kasar, dan sama sekali tidak menghargainya. Rina sering menangis diam-diam, menyadari bahwa ia telah meninggalkan seseorang yang betul-betul tulus, seseorang yang pernah memperjuangkannya mati-matian. Hari itu, dua temannya datang bertamu. Mereka membawa sesuatu yang membuat jantung Rina berdebar begitu mendengarnya. "Kau sudah dengar kabarnya?" Rina mengerutkan alis. "Kabar apa?" "Itu, tentang Mulyono." Rina menelan ludah, mencoba bersikap santai. Memangnya kenapa dia? Restorannya besar sekali, Rin. Orang-orang di kota ramai membicarakannya. Bahkan katanya sering masuk berita lokal. Restoran mewah, berbintang, pengunjungnya banyak. Pokoknya sukses besar. Rina terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Benar, suaranya bergetar. "Iyalah, tadi aku lihat fotonya di internet. Dia pakai jas, berdiri di depan restoran mewah. Wajahnya beda, lebih dewasa, lebih berwibawa." Temannya yang lain menambahkan, "Kau ketinggalan banyak, Rin. Dia sekarang kaya, dan katanya modalnya besar banget. Entah dari mana dia dapat." Rina meremas ujung bajunya. Suaranya kecil, hampir tak terdengar. "Apa, dia bahagia?" Ya, kelihatannya begitu, mukanya bersinar, kayak orang yang berhasil bangkit dari hidup susah. Setelah teman-temannya pulang, Rina masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Begitu pintu itu tertutup, air mata yang ia tahan meledak begitu saja. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, tubuhnya bergetar. "Yono, maafin aku," bisiknya lirih. Ia ingat masa-masa ketika Mulyono masih menjadi TKI. Betapa lelaki itu selalu jujur, sederhana, dan begitu mencintainya, tapi ia meninggalkannya hanya karena tergiur janji manis orang lain. Sekarang realita menamparnya keras. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel, mengetikkan nama restoran Mulyono di kolom pencarian. Muncul foto-foto restoran mewah itu, lampu kristal, interior elegan, dan foto Mulyono sedang membuka acara formal dengan jaket jas hitam yang membuatnya terlihat seperti pengusaha besar. Air mata Rina kembali menetes. Ia menyentuh layar, menyentuh wajah Mulyono dalam foto itu, dan berkata pelan, "Kau sudah sejauh ini, Yono?" Dalam hatinya timbul keinginan kuat untuk bertemu, bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga karena ia takut kehilangan kesempatan terakhir untuk kembali, meski ia tahu itu egois. Malam itu, Rina berdiri di depan cermin, wajahnya tampak letih, matanya sembab. "Aku harus bertemu dia," gumamnya. "Aku harus minta maaf, minimal itu." Namun jauh di dalam hatinya, ia ingin lebih dari sekadar maaf. Ia ingin mendapatkan kembali sesuatu yang dulu ia buang tanpa pikir panjang. Rina mengambil jaketnya, memandang keluar jendela, dan berkata pelan, "Yono, tunggulah aku harus bicara denganmu, apapun yang terjadi." Dan dengan langkah pelan namun penuh gelisah, ia memulai langkah menuju kehidupan yang dulu ia buang, berharap masih ada pintu kecil yang belum tertutup sepenuhnya. Hari itu, restoran mewah milik Mulyono tampak lebih sibuk dari biasanya. Lampu kristal berkilau terang, suara alat makan beradu, dan aroma makanan premium memenuhi ruangan. Para pelanggan berdatangan silih berganti, sementara staf berlarian sigap melayani. Di tengah kesibukan itu, Mulyono baru saja selesai meeting kecil dengan manajernya ketika pintu kaca restoran terbuka, memperlihatkan sosok yang membuat langkahnya terhenti. Seorang wanita berambut pirang tergerai indah, dengan coat mahal berbahan wol tebal, melangkah masuk. Wajahnya cantik, dewasa, dan memancarkan wibawa elegan. Seluruh restoran seakan melambat saat ia berjalan. Itu adalah Marcella, wanita yang pernah menjadi majikannya, wanita yang pernah menguji kejujurannya, wanita yang diam-diam jatuh hati padanya, dan yang ia tolak dengan cara paling sopan yang ia bisa. Mulyono spontan berdiri tegap, antara terkejut dan canggung. "Bu, Marcella." Marcella tersenyum hangat. "Halo, Mulyono." Suara itu halus, elegan, namun penuh kedekatan langsung membangkitkan memori yang lama ia simpan. "Ini, benar-benar ibu, kesini, tanpa kasih kabar dulu. Aku ingin melihat reaksimu secara langsung," ucap Marcella sambil tertawa kecil.
aku senang melihatmu, lebih sukses dari yang kubayangkan. Mulyono menggaruk tengkuknya gugup. Ah, saya cuma berusaha, Bu. Dan usaha itu terlihat jelas, balas Marcella sambil memandang sekeliling restoran dengan takjub. Mereka berjalan masuk, melewati para pelanggan yang sesekali melirik karena heran melihat wanita asing berpenampilan sangat mencolok itu. Marcella memperhatikan setiap detail ruangan. Indah sekali, kamu melakukan ini hanya dalam waktu singkat. Aku benar-benar bangga. Mulyono hanya menunduk malu. Terima kasih, Bu, semua berkat bantuan Ibu dulu. Marcella menatapnya lembut. Aku memberimu modal, tapi kamu yang mengubah nasibmu sendiri. Mereka duduk di salah satu meja VIP, obrolan mengalir panjang tentang masa lalu, tentang kerja keras Mulyono, tentang betapa lega Marcella melihatnya hidup baik. Untuk pertama kalinya sejak lama, Mulyono tertawa dengan lepas. Namun kehangatan itu terputus ketika pintu restoran kembali terbuka. Rina melangkah masuk. Mulyono membeku. Marcella menoleh heran. Rina terpaku melihat pemandangan di depannya. Wajah Mulyono. Restoran mewah yang ia tahu dibiayai seseorang. Dan seorang wanita asing yang duduk bersamanya, anggun, dewasa, kaya, dan begitu dekat. Rina berdiri kaku, nafasnya tercekat. Namun ia memaksa tersenyum. Yono, Mulyono bangkit perlahan. Rina, kenapa kamu di sini? Aku ingin bicara. Hanya sebentar. Marcella memandang Rina dari ujung kepala hingga ujung kaki bukan dengan tatapan merendahkan, namun tatapan penuh ketertarikan, ingin tahu. Rina membalas tatapannya, bingung dan merasa kecil di hadapan wanita itu. Ah, kata Marcella pelan, sambil tetap tersenyum sopan, sepertinya ini temanmu. Rina buru-buru menjawab, saya, mantan kekasihnya. Mulyono terdiam. Marcella mengangkat alis sedikit. Oh, ucapnya singkat, namun mengandung banyak makna. Suasana seketika menjadi tegang, para pelayan pun melirik-lirik, merasakan ketegangan di antara tiga orang itu. Rina melangkah sedikit mendekat. Aku cuma ingin minta waktu sebentar. Yono, tolong. Marcella menatap Mulyono, seolah ingin memberi ruang tapi juga tidak ingin pergi jauh. Jika kamu ingin bicara, aku bisa menunggu, ujarnya lembut. Mulyono menelan ludah. Situasi ini jauh dari apa yang ia bayangkan. Dua masa lalu yang berbeda, yang satu penuh luka, satu lagi penuh harapan berdiri bersisian di depannya. Aku, suara Mulyono sedikit bergetar. Kalian berdua, mari duduk dulu. Rina tidak terlalu senang dengan ide itu. Marcella hanya tersenyum tipis namun berwibawa. Akhirnya mereka duduk bertiga di meja itu, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Restoran mewah itu tetap ramai. Namun bagi Mulyono, sore itu adalah titik awal dari drama yang lebih besar. Sebuah drama yang akan menentukan arah hidupnya setelah ini. Di meja VIP restoran itu, suasana terasa aneh, hangat dan dingin pada waktu yang sama. Gelas-gelas kristal di atas meja memantulkan cahaya lampu, tetapi di antara tiga orang ini, cahaya itu terasa pudar. Hanya ketegangan yang menebal, seperti kabut yang susah dihilangkan. Mulyono duduk di tengah, mencoba menenangkan diri. Di satu sisi, Marcella duduk anggun dengan senyum tenang namun tajam. Di sisi lain, Rina duduk gelisah, meremas jemarinya sendiri, menahan emosi yang bergulung-gulung. Hening panjang akhirnya pecah ketika Rina menarik napas berat. Aku, sudah lama ingin bicara. Yono, aku ingin minta maaf. Mulyono mengangguk kecil. Maafkan aku, karena dulu aku meninggalkanmu. Aku salah, aku benar-benar salah. Marcella menatap Rina dengan mata yang tajam namun tetap elegan. Kamu meninggalkannya. Nada suaranya halus, tapi jelas mengandung pertanyaan tajam. Rina langsung terlihat tidak nyaman. Iya, aku dulu tidak menghargainya. Tapi aku menyesal, sangat menyesal. Aku mengerti, jawab Marcella, tersenyum samar. Namun penyesalan itu sering datang saat seseorang sudah melihat keberhasilan yang terlambat. Wajah Rina memerah. Tidak, aku menyesal bukan karena itu. Namun suaranya bergetar, seolah ia sendiri ragu dengan alasannya. Marcella menatap Mulyono, suaranya lembut dan penuh perhatian. Tak apa kalau kamu ingin bicara berdua dulu, aku bisa menunggu. Tidak perlu, potong Rina cepat. Tatapannya menajam, aku ingin bicara secara terbuka. Marcella mengangguk pelan, bibirnya tersenyum tipis. Kalau begitu, silakan. Rina menatap Mulyono, air mata mulai menggenang. Yono, aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Aku tahu aku tidak pantas kembali.
Tapi, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita memulai lagi. Mulyono terdiam, hatinya terasa berat. Rina melanjutkan, suaranya lirih. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku sudah salah memilih. Dan saat aku dengar tentang restoranmu, aku bangga, aku benar-benar bangga padamu. Marcella perlahan mencondongkan tubuh, matanya lurus pada Rina. Kau bilang ingin memulai lagi, setelah dia membangun semua ini dengan jerih payahnya sendiri. Rina membalas tatapannya, ya, karena aku ingin memperbaiki semuanya. Marcella tersenyum lembut, namun tatapannya menusuk. Apakah ingin memperbaiki, atau ingin meraih sesuatu yang sekarang terlihat menguntungkan? Rina langsung berdiri dari kursinya, air mata berjatuhan. Itu tidak benar. Aku datang karena aku masih sayang. Marcella tetap duduk anggun. Cinta tidak meninggalkan tanpa alasan. Cinta tidak memilih orang lain lalu menyesal ketika yang ditinggalkan menjadi berhasil. Rina gemetar, suaranya parau. Aku memang salah, tapi, aku manusia. Aku hilaf, aku ingin memperbaikinya. Marcella menatap Mulyono dengan wajah penuh kehangatan. Mulyono, jika kamu ingin kembali padanya, aku tidak akan menghalangi, pilihan ada di tanganmu. Rina menatap Mulyono penuh harap. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Marcella juga menatapnya, tapi dengan cara yang berbeda, lebih dewasa, lebih tulus, tanpa memaksa, namun jelas ingin tetap berada di sisinya. Di dalam kepala Mulyono, suara-suara bergema, kenangan lama, luka lama, kebaikan Marcella, modal besar yang ia terima, kasih sayang yang ditunjukkan wanita Amerika itu, semuanya bertabrakan. Ia akhirnya berdiri. Kalian, jangan bertengkar, aku hanya ingin tenang. Rina menangis lebih keras. Aku hanya ingin kembali, Yono, aku masih sayang. Marcella menggeleng halus. Cinta bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang cara memperlakukan, dan kamu sudah memperlakukannya salah. Rina menunduk, tak mampu membantah. Di tengah drama yang memanas itu, para pelayan menunduk, pura-pura tak melihat apa-apa. Namun jelas terlihat bahwa restoran itu menjadi saksi dari pertarungan hati yang rumit antara penyesalan, cinta lama, dan kasih sayang baru yang tumbuh diam-diam. Dalam hati, Mulyono tahu, ia harus segera membuat pilihan. Pilihan yang akan membentuk masa depannya. Malam itu, restoran Mulyono sudah hampir tutup. Lampu-lampu gantung berwarna keemasan meredup lembut, menyisakan suasana tenang yang hanya terdengar dari dentingan gelas yang sedang dibereskan para staf. Mulyono berdiri di dekat jendela besar, memandangi parkiran yang mulai kosong. Hari itu begitu panjang, penuh pertemuan yang tak pernah ia duga. Pikirannya masih dipenuhi suara Rina yang tadi siang memohon untuk kembali. Juga suara lembut Marcella yang menanyakan keadaannya lewat telepon, yang membuat dadanya terasa hangat. Ia menghela napas panjang, mencoba mengurai semua rasa yang bercampur. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kaca depan. Mulyono menoleh dan melihat Rina berdiri di luar. Dengan wajah sendu dan mata sembab, ia mengenakan pakaian kasual sederhana, sama sekali tidak seperti hari-hari ketika mereka masih bersama dulu. Bisa kita bicara sebentar? Suaranya lirih, hampir tertelan angin malam. Mulyono membuka pintu, membiarkannya masuk. Rina berdiri canggung, memegang tas kecilnya dengan erat. Aku datang karena, aku tahu kamu menolak ajakanku siang tadi, ucapnya, suaranya bergetar. Tapi aku hanya ingin mendengar langsung dari mulutmu, apa benar, kamu sudah tidak punya rasa apa-apa padaku? Senyap memenuhi ruangan, Mulyono menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. Bukan soal punya rasa atau tidak, katanya pelan, aku cuma merasa jalan kita memang sudah berbeda. Banyak hal yang terjadi, kamu juga yang memilih pergi waktu itu. Rina menunduk, bahunya gemetar. Aku menyesal, Mulyono, sangat menyesal. Aku tahu, jawabnya lembut, tapi kadang penyesalan tidak selalu bisa mengembalikan apa yang hilang. Hening kembali menyelimuti ruangan. Rina mengusap air matanya, lalu menggigit bibir seolah menahan sesuatu yang menyakitkan. Jadi, kamu sudah memilih orang lain? Tanya Rina akhirnya, suaranya pecah. Mulyono tidak segera menjawab, namun dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya sejak beberapa hari terakhir. Ia memikirkan semua yang Marcella lakukan, perhatian yang tidak pernah berhenti, dukungan yang tulus, dan kebaikan besar yang pernah diberikan kepadanya saat ia berada di titik terendah. Aku memilih untuk melangkah maju, ucapnya hati-hati, dan entah bagaimana,
Setiap aku mencoba melihat masa depanku, yang muncul adalah seseorang yang berbeda. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Marcella, ya. Lama sekali Mulyono terdiam. Akhirnya ia mengangguk pelan. Rina menutup matanya, meresapi jawaban itu seperti menerima kenyataan pahit yang tidak bisa ia ubah. Baiklah, bisiknya. Kalau itu pilihanmu, aku hanya bisa berharap kamu bahagia. Ia berjalan menuju pintu, langkahnya berat seolah masing-masing mengikis sedikit demi sedikit harapannya sendiri. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih dulu pernah mencintaiku. Mulyono tersenyum tipis. Terima kasih, sudah pernah menjadi bagian hidupku. Saat pintu tertutup dan Rina hilang dari pandangan, Mulyono kembali berdiri di tengah restoran yang kini benar-benar sunyi. Ada sedikit sesak, sedikit lega, sedikit rindu, dan sedikit takut. Tapi yang paling dominan adalah perasaan bahwa ia baru saja memilih sebuah jalan baru, jalan yang melibatkan seseorang yang selama ini diam-diam menguatkannya. Ia meraih ponsel di meja, menatap layar sejenak, lalu tersenyum kecil ketika nama Marcella muncul di daftar panggilan terakhir. Hei, kamu masih bangun? Ia menelpon. Terdengar suara hangat di seberang sana. Tentu saja, aku menunggumu bercerita. Mulyono duduk, mengusap wajahnya, lalu berkata dengan nada lebih tenang dari sebelumnya. Banyak yang terjadi hari ini, dan aku rasa, ada beberapa hal yang akhirnya membuatku yakin harus melangkah ke arah yang baru. Suara Marcella terdengar lembut, penuh perhatian. Aku di sini, Mulyono. Kamu bisa cerita kapan saja. Mulyono tersenyum, untuk pertama kalinya malam itu tanpa beban. Ia tidak mengatakan apapun tentang perasaan barunya belum. Tapi suaranya, cara ia bernapas, dan ketenangan yang akhirnya ia rasakan, menunjukkan bahwa pilihannya sudah dibuat. Dan dari sanalah, sebuah babak baru akan segera dimulai. Namun kisah itu, akan berlanjut di bagian berikutnya.